Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Nah, teman-teman guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan segala urusan. Nah, untuk teman-teman guru kiranya berkenan ya untuk mensupport YouTube channel saya ini ya, di Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Nah, karena dengan support subscribe teman-teman semua, baik teman-teman guru maupun siswa, semuanya kalangan umum, itu akan lebih cepat membantu berkembangnya YouTube channel ini. Semoga like, subscribe, dan komen positif dari teman-teman guru membawa berkah dan dimudahkan segala urusan. Nah, teman-teman guru, di video kali ini saya coba akan share tentang ini platform Merdeka Mengajar ya. Kita cari coba ya, Merdeka Belajar ya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini itu untuk kurikulum baru ya, kurikulum 2013. Nah, teman-teman guru yang sudah punya akun belajar pastinya bisa mengaksesnya ya. Kemudian setelah masuk di platform Merdeka Mengajar ya, teman-teman guru fokus ke ini, pelatihan mandiri ya. Nah, di pelatihan mandiri ini banyak sekali topik-topiknya, apalagi sudah mulai ditambah lagi loh teman-teman. Nah, ada beberapa topik yang sudah saya share, yang sudah alhamdulillah lulus dapat sertifikat ya. Dan sertifikat ini gunanya ya memang bukan gila sertifikat mengumpulkan ini, tapi sebagai bukti kalau kita telah menyelesaikan pelatihan mandiri itu sendiri teman-teman. Dan alhamdulillah platform Merdeka Mengajar, dan juga ini merupakan mirip-mirip seperti kelanjutan guru belajar dan berbagi loh itu teman-teman, di SIM PKB itu loh teman-teman. Dan alhamdulillah dengan adanya sertifikat ini, apalagi sudah berbarcode ya, dan dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, ini sudah diakui loh teman-teman untuk uji kinerja portofolionya untuk tugas PPG ya teman-teman guru. Itu sangat bermanfaat sekali ya, karena seorang guru itu perlu mengumpulkan sertifikat. Seorang guru profesional itu harus mengumpulkan sertifikat 3 tahun terakhir ya sebelum PPG, itu sebagai bukti bahwa seorang guru itu telah melakukan pencarian informasi baru. Nah, baik teman-teman guru, kita coba bahas ya. Untuk yang ini sudah saya bahas ya, yang Merdeka Mengajar ya, Merdeka Belajar, asesmen. Nah, yang sudah dikerjakan saja ya. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila masih belum ya. Coba kita ke yang ini teman-teman. Ini masih harus praktikkan ya. Ada yang refleksi diri sudah ya, refleksi diri, membuat buku harian dulu teman-teman. Nah, ini coba, tapi saya coba ini aja ya teman-teman, yang banyak ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan sudah sertifikat tersedia, berarti kita sudah lah teman-teman. Nah, itu ya, kita bisa download ya, klik aja nanti. Nah, kita lihat di aksi nyatanya yang telah saya lakukan ya. Jadi nanti ini ada pertanyaan ya di deskripsinya, teman-teman guru silahkan jawab sesuai yang telah dilakukan saja ya. Kemudian refleksinya ya. Nah, ini ya. Baik. Maaf masih ya Allah, jalannya cepat sekali sebentar. Ini banyak sekali ya hasil kerja nyatanya, aksi nyatanya. Karena ini tentang modul ajar loh teman-teman, modul ajar yang diperbaharui untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah ini lulus validasi juga loh teman-teman. Nah, ini modul ajar ya, sama saya modifikasi seperti mengajar biasanya ya. Ada informasi umum ya, teman-teman guru pasti sudah tahu, pasti sudah fase lah membuat modul ajar kurmer ya, karena ini saya belajar dari teman-teman PPG juga ya. Kemudian ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran IPA itu ada 2, pemahaman IPA dan pemahaman proses. Ini tentang topiknya perubahan fisika dan perubahan kimia. Subtopiknya tentang itu, membuat produknya itu membuat briket daun kering, dari briket arang ya, dari daun kering. Nah, kompetensi awal ya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang kita ingin tekankan di sini, misalnya bernalar kritis, bergotong royong. Kemudian ini yang perlu ditambahkan, bedanya dengan modul yang ajar untuk belajar dan modul untuk ini penguatan profil pelajar P5-nya ya, penguatan profil pelajar Pancasilanya. Saya fokus ke gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu teman-teman, gaya hidup berkelanjutan. Sebentar teman-teman. Nah, ini
gaya hidup berkelanjutan. Nah, topiknya memanfaatkan sampah daun kering untuk dijadikan arang briket. Serta Didi mendesain project ya, membuat arang briket dari daun kering untuk apa itu ya teman-teman ya, saya masih kecil ya, untuk mengurangi sampah daun kering ya yang berserakan, kemudian dijadikan arang briket sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, adapun sarana dan prasarananya ya teman-teman bisa cantumkan juga ya, di sini ada jurnal ilmiah ya gitu teman-teman ya. Kemudian target peserta didiknya berapa, materinya secara garis besar ya, nanti ditampilkan di uraiannya itu di bahan ajar, kemudian strategi pembelajarannya menggunakan apa, saintifik dan tipek, kemudian modelnya menggunakan project, metodenya diskusi, eksperimen, dan presentasi. Untuk kompetensi intinya pembelajaran yang bermakna ya, ini bisa teman-teman tampilkan juga ya. Nah sebentar, oke, kalau diperbesar ternyata susah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, nah kemudian pertanyaan esensialnya apa, kegiatan berdiferensiasi dari visual, auditory, kinestetik ya, itu ditampilkan juga. Nah di sini juga ada kegiatan di pertemuan satu nih, samalah seperti teman-teman, ada kegiatan guru, kegiatan siswa, peserta didik ya. Jadi sintak pembelajaran katanya dosen saya ya, dosen baik itu dosen S1 maupun dosen pendidikan profesi guru ya, itu sintak yang bagus katanya ya teman-teman, yang saya rasa juga bagus ya, saya setuju. Di situ harus ada kegiatan guru, kegiatan peserta didik. Jadi jelas misalnya guru mengucapkan salam, nah peserta didik menjawab salam, seperti itu ya teman-teman. Ini kegiatan awal. Kemudian apersepsi dan motivasi ya. Jadi sebelum pembelajaran itu harus diberikan apersepsi. Teman-teman guru pasti sudah paham lah tentang seperti ini ya teman-teman. Ini sekedar sharing, bukan menggurui loh teman-teman ya. Nah ini RPP, kalau di Kurtila itu RPP, kalau di kurikulum Merdeka itu modul ajar ya, intinya sama lah, cuma komponennya di atas itu yang berubah. Kalau di kegiatannya itu saya rasa sama lah. Kemudian di sini hanya menambahkan, misalnya ditambahkan aktivitas pemantik ya, aktivitas memantik misalnya di sini saya menunjuk 3 orang murid ya peserta didik untuk melakukan seperti memotong kertas, membakar kertas, seperti itu teman-teman, karena perubahan fisika dan kimia. Kemudian tujuan pembelajaran ya, di tahap tujuan pembelajaran ya, guru menyampaikan tujuan, peserta didik memperhatikan, menyimak, ini inti dari ini ya, guru ngapain siswa ngapain, begitu. Kemudian kegiatan inti di sintak PJBL ya, ada pertanyaan mendasar ya teman-teman ya, ini pertemuan satu. Kemudian mendesain rencana itu ngapain saja ya, dan ditampilkan juga ya mana itu yang masuk saintifik menanya ya. Jadi kalau ditanya tuh bisa teman-teman ya, penguatan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian gotong royongnya ya, susun jadwal, kegiatan penutup di pertemuan satu. Lanjut ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kan memonitoring project ya. Jadi siswa itu melaksanakannya di rumah ya, dilanjutkan untuk memonitoring project, ditampilkan, diperagakan siswa itu seperti apa saat membuat briket daun kering, seperti itu, sampai ke menguji hasil dan evaluasi dan kegiatan penutupnya. Nah di sini tampilkan juga asesmen formatifnya ya, penilaian kinerja, melaksanakan observasi, penilaian akhir, bab membuat briket, dan asesmen sikap profil pelajar Pancasila, gotong royong, dan bernilai kritis ya. Asesmen sumatifnya pilihan ganda, dan jangan lupa teman-teman diberikan tanda tangan juga ya, daftar pustakanya ya, rubrik ya, rubriknya juga teman-teman pasti paham lah membuat rubrik. Oke lanjut. Nah ini saya modifikasi ya, profil pelajar Pancasila bernilai kritis ya, mengajukan pertanyaan kalau 4 sangat mahir seperti apa, 3 mahir, 2 sudah berkembang, 1 mulai berkembang ya. Nah, ini diadopsi dari nah ini yang hijau ini teman-teman. Oke, kemudian tanda tangan juga, dan ini lembar penilaian sumatif ya. Jadi teman-teman guru membuat soal ya, seperti biasalah, seperti membuat soal untuk ulangan harian, seperti itulah teman-teman. Nah, indikator soal ya, tujuan, butir soal tuh, dan taksonomi belumnya ditulis juga, itu masuk C berapa, C4, kalau yang ini harus sampai C4 C5, berpikir tingkat tinggi. Kemudian rubrik keterampilan ya, saat mengidentifikasi masalah seperti apa ya. Nah sini ada rubriknya ya, aspek yang dinilai ngapain aja ya teman-teman.
Kemudian lembar kerja peserta didiknya ya, jadi lembar kerjanya dicantumkan juga. Saya tidak akan membahas detail ya, karena teman-teman guru sudah pasti paham lah untuk membuat lembar kerja itu seperti apa. Lembar kerja itu udah ada saklek, maksudnya itu udah ada acuan baku ya, intinya harus ya gambaran tentang kerjanya apa aja yang harus dikerjakan oleh murid seperti itu. Kemudian kunci jawabannya tuh harus ada biar kita mudah mengoreksinya kalau kita mau mengadakan penilaian ya. Oke, selanjutnya bahan ajar. Nah, bahan ajarnya ini saya ambil ya, saya modifikasi juga dari buku kurikulum merdeka ya, jadi disampaikan juga lah bahan ajarnya dibuat ke siswa juga semenarik mungkin. Ini kurang menarik aslinya, saya kurang paham membuat Canva, tapi harus tetap belajar membuat Canva ya, desain buku modul ajar dan bahan ajar yang bagus. Oke, baik teman-teman, latihan soalnya juga ada di sini ya. Kita lanjut ya, ini PowerPoint untuk saat menjelaskan ya, media pembelajaran. Nah, juga ditampilkan juga. Ini bukti kalau kita mengadakan beneran teman. Ini soal asesmen formatif, jadi mengadakan pretest dan post test. Jadi sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran seperti apa, adakah hasil perubahannya. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Ini penting karena ini benar-benar dilaksanakan benda. Nah, ini saat mendampingi siswa gitu ya teman-teman. Saat menilai kinerja ya gitu. Nah, itu proses membuat alang berikutnya. Oke, ini saat presentasi ya, intinya harus ada lah, ini briket daun keringnya hasilnya. Kemudian yang paling penting juga harus ada dokumentasi umpan balik. Nah, dari siswa saya melalui WA ya, saya berikan pertanyaan ya, apa umpan baliknya, refleksinya dia murid-murid saat selesai melakukan pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman guru, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman guru subscribe, like dan komen, karena dukungan dari teman-teman guru dan siswa juga yang punya channel dan teman-teman yang lain ya dari kalangan umum itu sangat bermanfaat untuk lebih berkembangnya YouTube channel ini. Terima kasih telah menonton YouTube channel saya. Video ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.